Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Dan kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Kami terus berdoa, siapapun yang menyaksikan acara ini ada di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap manusia, dan Tuhan yang mau menyelamatkan setiap orang. Pada kesempatan ini kami sedikit berbeda karena kami on the spot, langsung di tempat narasumber, karena ini adalah suatu kasih karunia bahwa kami terus-menerus untuk bisa berbagi kepada teman-teman, agar iman kita bisa dikuatkan dan kita bisa dicerahkan, kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa mengikuti Tuhan, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, mintalah berkat buat mereka. Itu suatu ajaran yang di luar kapasitas manusia. Banyak orang mengira bahwa Tuhan Yesus itu hanya seorang manusia. Tidak, hanya orang bodoh yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu seorang manusia. Kalau kita lihat pengajarannya, dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Siapa dia? Tidak mungkin dia seorang manusia. Kalau seorang manusia, kalau mengajarkan, kalau perlu pancung kepala musuhmu, ya, benci musuhmu. Pokoknya jangan dekat-dekat, habisi dia. Tapi Tuhan berbeda, ya, nyata sekali dari pengajarannya tidak bisa dibantah bahwa Dia adalah Tuhan. Dia mengasihi kita semua dan Dia ingin supaya kita semua bisa mengalami keselamatan yang disediakan, supaya kita semua bisa pulang ke surga. Nah, pada kesempatan ini saya bersama dengan seorang narasumber, yaitu Bapak Slamet. Kita ikuti kisahnya yang luar biasa, bagaimana tadinya dia begitu membenci orang Kristen, membenci pengikut Tuhan Yesus, dan dia bahkan sampai tahap di puncak-puncaknya, dia ingin membunuh semua pendeta. Pokoknya pendeta tidak boleh ada di depan dia. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus tidak datang kepada narasumber langsung tabok dia, kemudian matiin dia karena kurang ajar, mau mati-matiin pendeta. Tuhan tidak seperti itu. Jadi firman-Nya ini terbukti nih. Ini firman-Nya ini terbukti nih. Semua yang ditulis ini terbukti. Ini bukan huruf-huruf, saudaraku, itu terbukti. Jadi Tuhan bilang kasihi musuhmu. Narasumber ini dia mau bunuh pendeta, tapi Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan semua agama, Tuhan semua suku, Tuhan semua lintas apapun, warna kulit apapun, Tuhan semua suku, Tuhan semua dompet, dompet tebal, dompet kosong, dompet tipis, dompet robek, juga dia Tuhan yang sama. Dia mengasihi supaya kita semua bisa mengalami Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber bagaimana perjalanan hidup beliau. Selamat sore, Pak. Selamat sore, salam. Ya, apa kabar, ya, Pak? Baik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, Pak Slamet luar biasa ya. Saya lihat semangatnya, pelayanannya. Sekarang beliau adalah seorang penginjil, ya. Pak, terima kasih dulu nih, Bapak sudah mau berbagi dengan teman-teman yang ada. Sama-sama. Ya, ini suatu berkat buat kami semua yang bisa mendengarkan bagaimana cerita Bapak, kesaksian apa yang terjadi dengan hidup Pak Slamet. Amen. Nah, Pak Slamet mungkin bisa cerita dulu latar belakang Bapak itu seperti apa di agama yang lama, di dalam iman yang lama. Bapak bisa ceritakan, Pak? Begini, Pak. Pada waktu saya dilahirkan, dilahirkan bukan dari orang Kristen. Khususnya ketika saya lahir itu banyak pergumulan. Pada waktu saya dilahirkan, nama saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Slamet Ngaidi Suhud. Ya, kelahiran ada di daerah Kopeng. Slamet Ngaidi Suhud. Ya, oke. Dan cerita saya ketika saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan saya
besarkan di situ. Ketika saya masih kecil, ya, saya belum tahu apa-apa. Terus dalam kisah saya, ini dari awal saya mau ceritakan bagaimana rupanya Tuhan itu punya rencana bagi setiap orang yang senantiasa ada di dalam dunia ini. Ya. Tetapi banyak orang yang senantiasa menghindar, tidak mau. Nah, pada waktu saya kecil, Pak, bahwa saya itu saya umur berapa ya? Saya kelas 6 SD itu, pertama saya mengalami sakit. Satu keluarga saya itu mengalami sakit, itu ada kakak saya 2 sakit semua, saya dengan adik saya. Terus pada waktu itu bapak saya biasanya suka pergi ke dukun, terus cari orang pintar gitu, Pak. Nah, pada waktu itu saya tidak tahu apa-apa. Terus singkat cerita, selama 35 hari ceritanya itu saya katanya sudah tidak bisa makan. Bapak dari orang tua dari iman yang sama, dari Muslim. Ini belum ini, Pak. Terus pada waktu itu ada namanya dukun dari sebelah desa saya itu sering pergi ke rumah saya yang ngobatin. Terus singkat cerita, kok ada salah satu pendeta, ya sekarang pendetanya masih hidup, itu doakan saya. Hari Kamis saya masih ingat itu, hari Kamis saya didoakan. Terus dulunya nama saya bukan Slamet, tetapi ketika didoakan pendeta itu, akhirnya sembuh. Terus yang dukun ini berkata begini, karena kamu didoakan oleh pendeta, maka kamu tak kasih nama Slamet gitu. Dukun. Nah, terus setelah itu, Pak, saya sembuh. Beberapa waktu kemudian saya diajak ke Sumatera. Nah, disitulah saya akhirnya, karena dari latar belakang basicnya dari agama saya dulu, ya kan, saya belajar dengan teman-teman ya, masuk di dalam aliran yang cukup keras ya. Saya diajarkan, wah kalau ada orang Kristen katanya kafir, kalau ada orang Kristen katanya, wah kalau nanti mati itu dipenteng, ya, gitu kan, ditakut-takut. Akhirnya ketika saya dengar agama Kristen itu kafir, Tuhannya orang Kristen itu kok mati dan sebagainya, saya belajar di situ. Saya dibina, ya kan. Saya ikut dengan teman-teman dibina. Bahkan itu di situ saya timbul kebencian, ya. Kebencian yang sangat dalam kepada orang Kristen. Nah, ketika belajar terus dengan teman-teman, akhirnya saya punya begini. Kalau orang kafir, ya, itu dibunuh itu halal. Halal darahnya. Ya, darahnya itu halal. Itu prinsipnya kan begitu, Pak. Diajarkan begitu. Makanya saya berpikir begini, wah di sana ada orang Kristen, saya muncul kebencian, ya kan. Terus ada pendeta datang ke daerah kami di Sumatera, waktu kami tinggal di Sumatera itu, saya semakin benci. Bahkan pada puncaknya kebencian, karena dari latar belakang agama saya itu mengajarkan boleh, ya, saya berniat untuk membunuh. Nah, itu. Jadi itu berarti dasarnya itu doktrin itu, Pak, ya, yang diajarkan itu. Iya. Dan kebencian itu semakin mendalam. Setiap sore saya lihat, saya perhatikan apa sih kerjanya pendeta itu, hamba Tuhan itu, orang Kristen itu. Terus pagi saya sudah inte, ya. Tetapi lama kelamaan, ya entah mungkin ini rencana Tuhan atau apa, lama kelamaan kebencian itu semakin memuncak. Wah, semakin menggebu-gebu. Tetapi ketika saya dengar, saya lihat kok dia berdoanya aneh dengan iman saya yang dulu, ya, aneh. Berbeda, ya kan. Saya dengar doanya. Ketika dia berdoanya kepada, dia sebut Tuhan Yesus itu, dia mendoakan orang-orang yang membenci, orang-orang di sekitar itu didoakan, termasuk saya dengar nama saya itu ikut didoakan. Oh, luar biasa. Kasihi ini saudara ini dan sebagainya. Wah, saya akhirnya
lama-lama ini penasaran gitu, penasaran apa sih bedanya orang Kristen dengan iman saya ini, nah, gitu. Karena penasaran itulah saya akhirnya mengambil keputusan ingin cari tahu. Nah, ingin cari tahu. Ketika saya ingin cari tahu, karena saya pendeta yang saya benci ini, saya masih gengsi, itu akhirnya ada pendeta orang Manado datang ke wilayah kami. Wah, itu katanya juga orang Kristen. Nah, gitu kan. Wah, apa yang diberitakan? Oh, dia katakan kok Yesus. Katanya Tuhan Yesus itu luar biasa ajaib. Apa sih? Terus saya temui. Ketika saya temui, dia cerita tentang Tuhan Yesus itu adalah Allah. Apa benar? Kan katanya Yesus itu kan ini manusia. Mana mungkin manusia bisa jadi Tuhan? Itu intinya dari iman saya. Dulu diajarkan begitu. Terus saya penasaran, ingin tahu. Dia cerita lebih banyak. Satu hal yang tidak saya dapat dari iman saya dulu, itu tentang kasih. Ya, karena iman saya dulu adalah benci. Ini ya kan, kalau yang tidak seiman dianggap itu kafir. Boleh ya dibenci, kan? boleh dibenci. Ya itu memang harus dibenci yang kafir itu. Bahkan itu boleh dibunuh. Bahkan sampai dibunuh pun itu katanya tidak masalah. Tidak masalah kan gitu. Akhirnya saya ketemukan di situ kok dia mengasihi. Nah, dengar dari Pak Pendeta yang saya benci itu kok dia mendoakan tentang kasih, ya tentang kemurahan Tuhan dan sebagainya. Saya penasaran itu, Pak. Ketika saya penasaran, saya coba ingin cari tahu lebih jauh. Ternyata Pak Pendeta yang saya temui itu, dia mengajarkan ada orang Kristen itu berdoa apa? Kasihlah sesamamu manusia, berdoa bagi musuhmu. Nah itu, berdoalah bagi musuhmu. Ini sesuatu yang luar biasa. Musuh kok suruh mendoakan supaya selamat, supaya bertobat. Saya sudah membenci, tapi kok ini orang Kristen itu kok aneh. Tidak membalas membenci. Justru dia mengasihi. Dia tetap baik, dia tetap ramah kepada saya. Itu yang luar biasa. Jadi saya menganggap ini sesuatu ajaran yang berbeda. Yang tidak ada di dalam iman saya yang dulu. Itu, Pak. Jadi ini yang akhirnya saya penasaran, saya begini. Kalau begitu suatu saat ya saya mengambil keputusan. Terus saya ambil keputusan begini. Kalau begitu saya ingin tahu lebih jauh tentang ajaran Kristen. Nah, itu. Ingin belajar. Saya ketemu dengan salah satu pendeta. Terus saya bilang begini, Pak, waktu itu panggilannya Om gitu ya. Om, saya ingin jadi orang Kristen, tapi saya ingin sekolah Alkitab. Saya tidak hanya ingin belajar dari Pak Pendeta. Saya ingin sekolah Alkitab supaya saya tahu belajar tentang Alkitab. Sebab saya tidak mau kalau belajar jadi orang Kristen cuma tahu setengah-setengah. Ya, saya ingin tahu lebih banyak gitu, supaya saya lebih mantap gitu. Nah, Pak Pendeta ini ngomong begini, Mat, itu enggak bisa gitu. Kalau mau masuk sekolah Alkitab, itu paling tidak TC-nya paling cepat itu 1 tahun pada waktu itu begitu. Itu tes di gereja, dibina, dipastori, rumah pendeta, ikut dulu, belajar. Saya mutung ya, kalau itu ya percuma mau jadi orang Kristen, mau belajar. Saya kan ingin belajar lebih dalam, kan gitu. Terus suatu saat setelah itu saya pikir-pikir, saya datang lagi. Om, pokoknya saya kalau boleh, saya di mana? Saya ingin sekolah Alkitab, masuk sekolah Alkitab. Akhirnya Pak Pendeta ini ngomong begini, ya udah tak kasih rekomendasi kamu masuk sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Palembang. Ya. Saya dimasukkanlah di situ, Pak. Tidak ditahan lagi. Dikasih rekomendasi. Ya, itu sesuatu yang saya anggap beda dengan teman-teman, kan mereka sudah dari Kristen sudah tes. Bahasa apa yang Bapak ucapkan sama pendeta sampai bisa langsung dikasih, tidak melalui
TC lagi dulu, Ya, training. saya berprinsip begini, kalau saya istilahnya mau belajar, harus belajar lebih banyak, tidak mau setengah-setengah gitu. Tapi kalau saya tidak dikasih sekolah pendeta, balik ke agama dulu. Saya bukan bilang sekolah pendeta, tetapi saya ingin sekolah Alkitab. Pengen tahu banyak tentang Alkitab, ajaran orang Kristen gitu, Pak. Nah, akhirnya ketika saya dikasih masuk di sekolah Alkitab, itu kaget. Ya kan? Saya masuk sekolah Alkitab itu, yang saya bawa itu cuman pakaian sama buku tulis. Teman-teman itu ya bingung. Selama 1 bulan itu saya tidak ngerti tentang Alkitab. Wong saya belum pernah baca, ya kan? Saya tidak ada Alkitab. Wah, ini gimana? Mereka bawa Alkitab, mau beli di mana? Saya juga bingung, Pak. Diajarkan di sekolah kita enggak ngerti. Terus ada salah satu pendeta yang sekarang melayani di daerah Sumatera juga, ya, yang itu dulu menjadi sahabat saya di tempat pelayanan itu. Akhirnya saya ngomong begini, Om, saya minta Alkitabnya dong. Loh, kamu kesini kok? Apa kamu enggak punya Alkitab? Ya enggak punya, Tong. Gitu. Nah, pertama sekali saya baca Alkitab itu, ya ketika dikasih Alkitab itu oleh Pak Pendeta itu di sekolah Alkitab. Ketika saya buka belajar itu, wah, sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika saya diajarkan kitab Kejadian, kitab Matius itu, saya kan enggak mudeng, Pak, belum mudeng. Ya. Karena baru kali itu saya buka Alkitab di situ. Ya. Selama 1 bulan itu enggak mudeng. Akhirnya ada teman-teman saya itu bilang gini, yuk kita doa puasa 3 hari, khusus berdoa buat saya. Tuh. Saya senang, Pak. Wah, saya didoakan juga. Nah, saya didoakan di sini. Hebat ini, saya pikir gitu. Setelah didoakan 3 hari, ya, mereka berdoa. Saya dengan teman saya, ada satu teman itu yang tumpang tangan sama saya itu, saya masih ingat. Wah, saya enggak tahu di luar setengah sadar gitu, Pak. Saya berdoa pakai bahasa yang saya tidak ngerti. Saya mengucapkan ya itu kalau ya setelah ternyata mengerti. Itu, ya, setelah mengerti ternyata itu bahasa roh. Wah, kok bisa ngomong begini? Wah. Terus setelah itu katanya saya dipenuhi roh kudus gitu. Teman-teman saya bilang begitu, akhirnya saya belajar ngerti. Ketika guru mengajarkan, saya mudeng, saya terbuka semua. Dan saya membaca Alkitab itu, ya, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Setelah saya malam baca. Tahan dulu, Pak, sebentar. Teman-teman, saya perlu kasih penjelasan sedikit bahwa memahami Alkitab itu adalah karya Roh Kudus. Amin. Bapak ini belajar, sudah sekolah Alkitab, diajarkan sama dosen, nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti. Jadi selaput itu memang mesti diangkat dulu. Makanya banyak orang yang kalau sekedar membaca tidak ngerti. Amen. Apalagi yang cuma mencari-cari kesalahan, tidak bakal ketemu Tuhan. Amin. Kalau kita mau ketemu dengan Tuhan yang benar, kita harus didoakan, kita harus berdoa supaya selaput yang menghalangi pengertian kita itu dicabut, diangkat. Amin. Makanya Paulus bilang hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyingkapkan, mencabut, mengangkat selaput yang menutupi pengertian kita, menutupi pandangan kita. Makanya banyak orang yang sekedar baca, mereka selalu berpikir, Tuhan Yesus itu kan manusia, kenapa harus disembah? Nah, inilah karena apa? Karena tertutup pikiranmu. Ya, tidak bisa mengerti. Oke, Pak, lanjut, Pak. Setelah itu, Pak, saya belajar Alkitab itu sudah dong ya. Oh, ini arahnya ke sini. Seperti Tuhan itu membukakan rahasia-rahasia yang luar biasa. Ternyata di situ saya berpikir bahwa Alkitab itu merupakan sumber kekayaan pengetahuan surgawi, bukan hanya di dunia ini. Ya, itu yang saya sadari. Dan ketika saya belajar, saya menemukan ya banyak ayat yang menggugah hati saya. Ternyata memang benar Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan berdoalah buat
musuhmu. Itu yang luar biasa. Terus saya berpikir, inilah yang tidak ada di agama manapun selain ajaran Tuhan Yesus. Amin. Itu. Kalau agama-agama di dunia ini cuma mengajarkan sebatas tentang kita tentang surga, tentang neraka, tetapi jalannya tidak ngerti, ya kan? Terus yang menjadi jalan itu juga tidak ngerti. Tetapi Tuhan Yesus itu berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini yang membuat saya ini lebih yakin lagi. Ada pernyataan yang begini. Nah, di iman saya yang dulu, terus saya pernah belajar istilahnya agama yang lain juga, itu tidak ada gitu Pak. Yang menyatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup gitu. Bahkan masih mendoakan orang yang meninggal, masih didoakan supaya itu. Kan itu saya pikir-pikir, ya orang Kristen itu enak juga ya. Tuhan Yesus memberikan jalan, kebenaran, dan hidup lagi. Kepastian. Nah, kepastian tidak mudah-mudahan. Iya. Jadi itu bukan kata orang, bukan kata siapa-siapa, tetapi pernyataan orang yang dari surga ya turun ke dunia. Dan dia sudah membuktikan, dia mati di atas kayu salib, dia tidak bisa dikuasai oleh maut. Amin. Ya kan? Dan dia naik ke surga, itu sudah membuktikan bahwa ucapan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Yes. Dan inilah yang perlu saudara-saudara kita yang sudah Kristen, kalau belajar firman Tuhan, itu jangan cuma asal baca, jangan seminggu sekali, tetapi harus minta Roh Kudus itu supaya membukakan rahasia-rahasia yang luar biasa. Karena banyak juga yang orang Kristen yang tidak tahu, ditanya aja tidak tahu, ya juga banyak Pak tentang ini. Nah, ketika kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, ternyata Roh Kudus itu akan menuntun. Dan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar jadi ilmu pengetahuan, tetapi bisa menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman tentang apa? Pengalaman tentang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan apa? Kemuliaan tentang mujizat, kemuliaan tentang berkat, kemuliaan tentang apa saja, tentang kesembuhan. Itu bisa terjadi karena saya mengalami. Itu Pak. Jadi itu yang luar biasa. Ajaran Tuhan Yesus itu tentang kasih. Ini yang saya tekankan, ya. Itu yang tidak dimiliki oleh ajaran manapun juga. Yes. Tentang kasih. Kedua, kepastian tentang keselamatan itu juga yang tidak dijelaskan di dalam agama manapun juga. Karena keselamatan itu ternyata hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu yang sekarang saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya Tuhan Yesus itu bangga, Pak. Iya, tahan dulu, Pak. Teman-teman, memiliki atau mempercayai Tuhan itu sangat mudah untuk menemukan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu harus dialami, bukan hanya kata buku. Kalau cuma kata buku, kita tidak alami. Ini siapapun bisa menulis buku. Siapapun bisa dia karang-karang, ya. Tetapi kalau Tuhan yang benar itu kita harus alami. Apa yang ditulis itu harus terjadi. Dan Pak Slamet ini mengalami, makanya dia bisa menceritakan bahwa kesaksian di dalam Tuhan Yesus itu kesaksian kebenaran. Jadi kalau kita menyebut dia Tuhan yang Maha Kuasa, kuasanya tidak terjadi, tidak terbukti di dalam kita, berarti kita sedang berdusta. Kita sedang berbohong kepada orang lain bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bilang, saya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasa apa yang sudah terjadi di dalam hidupmu? Kuasa apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidupmu? Selama kuasa itu tidak terjadi di dalam hidupmu, Anda sedang berbohong kepada orang lain. Anda sedang berbohong kepada dirimu sendiri. Anda sedang berbohong kepada Tuhan. Anda bilang Anda mempercayai Tuhan, padahal bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang Anda percayai. Tapi itu hanya sebuah buku atau sebuah catatan. Nah, marilah kita mencari Tuhan yang benar. Karena hanya Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Karena di dalam hidup ini, kalau kita perhatikan dari permulaan kehidupan, hanya ada dua kekuatan yang menghampiri manusia.
Tuhan satu, Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang tidak ingin kita mati. Kedua, itu setan. Tapi setan pribadi yang jahat, dia ingin manusia mati, dia ingin manusia binasa. Nah, di dalam hidup ini sekali lagi, mari berhati-hati teman-teman. Karena apa? Karena setan ini sangat jahat, jangan sampai Anda tertipu. Nah, Bapak ini mengalami firman Tuhan. Pendeta berdoa, kasihilah musuhmu. Kenapa pendeta bisa berdoa untuk Pak Slamet? Karena itu adalah firman. Tuhan Yesus mengajarkan kasihi musuhmu. Dan karena pendeta berdoa, kami mengasihi Slamet. Mereka berdoa. Nah, ini hasilnya. Karena didoakan, Tuhan mengasihi, Tuhan selamatkan. Itu luar biasa sekali. Amen. Ya Pak ya? Ya. Kalau pendeta tidak berdoa pada waktu itu, Bapak jadi... Enggak tahu Pak, enggak tahu jadinya bagaimana ya. Iya, iya. Karena pergaulan dunia itu kan jahat sekali Pak, Iya. keras. Ya. Kita sudah masuk di dalam pergaulan yang begitu dalam yang kayak gitu, itu masa lalu. Tetapi mulai saat ini, ya, saya sering sampaikan kepada teman-teman yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita jangan puas hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita puas kalau kita mengenal Tuhan. Yes. Yang penting adalah hubungan dengan Tuhan itu harus selalu dijaga. Amin. Hari-hari ini saya melihat kadang-kadang juga prihatin karena ada banyak orang yang salah memahami tentang kebenaran. Ya. Banyak orang Kristen juga yang tidak mengerti tentang kebenaran. Kebenaran itu hanya diukur ketika mendapat berkat. Kebenaran itu hanya diukur ketika kita enak, nyaman gitu. Seringkali saya sampaikan, saya katakan bahwa ketika menghadapi orang-orang Kristen yang tidak mengerti tentang kebenaran, ditanya tentang iman aja tidak ngerti, saya katakan begini, itu sedang mengalami konslet logika. Ketika sesuatu konslet, mesti ada sesuatu yang putus. Yeah. Nah, ketika ada sesuatu yang putus, itu berarti hubungan dengan sumber, ya, sumber yang ini, sesungguhnya. Yang sesungguhnya ini putus, itu kita akan Korslet. gelap. Ya. Saya gambarkan begini Pak, ya. Ketika orang, ya, kita di dalam gelap, ada lampu kan Pak? Ya. Ya. Kita ada lampu. Ketika lampu itu ada yang konslet, kira-kira bagaimana Pak? Iya, mati. Mesti sekring putus. Ya. Paling tidak sekringnya kalau sekarang itu yang otomat jeglek. Jeglek. Berarti hubungan dengan sumber arus yang sesungguhnya putus. Coba kalau kita di dalam gelap, ya. Kita di dalam gelap, terus kita dandan yang rapi. Ya. Dandan yang rapi kita pakai apa? Kalau wanita pakai bedak, pakai gencu, terus mungkin ada hangus sedikit. Lari kemana-mana. Coba kita lihat di depan kaca ini apa? Cermin, ya kan? Kita kira-kira gimana? Nggak jelas, nggak kelihatan. Bisa lari kemana-mana, Pak. Itulah orang yang mengalami konslet logika, karena hubungannya dengan Tuhan itu sudah putus, akan begitu. Melihat itu akan semua gelap. Betul. Dan ketika orang sudah melihat semua gelap, tidak bisa bercermin kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa? Yang dibuat semua salah. Semua salah. Nah, itulah orang Kristen yang mengalami konslet logika. Ketika itu mengalami konslet logika, ada sesuatu yang putus dengan Tuhan, akhirnya apa? Walaupun kita bercermin pakai Alkitab, selalu merasa dirinya benar. Alkitab itu kan dalam Perjanjian Lama dikatakan, Perjanjian Baru dikatakan seperti cermin, ya. Cermin kita itu adalah firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, tetapi hubungannya dengan pusat sudah putus, akhirnya sudah gelap, akhirnya semua di lingkungan kita orang yang baik dikatakan salah, tidak benar. Yang benar itu saya, kan gitu Pak. Iya. Itu intinya. Makanya begitu. Ada orang yang beragama yang merasa paling benar. Ya, yang paling itu. benar. Pak, dari kepala sampai ke kaki-kaki ditutup dengan baju putih, dengan jubah putih. Itu selalu merasa benar. Ya, itulah orang-orang yang korslet itu. Itu konslet logika itu begitu. Karena apa? Sebenarnya intinya karena sudah putus hubungan dengan Tuhan. Nah, saya sadar kalau kita sebagai orang percaya, saya mengimbau kepada rekan-rekan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita ada yang konslet, ketika kita sudah merasa dirinya benar, kita menjadi orang Kristen yang paling benar, orang lain salah. Mari
benahi, minta Tuhan Yesus, minta Roh Kudus supaya yang konslet itu dibenarkan, supaya nyambung kepada sumbernya, sumber terang itu. Ketika sumber terang itu sudah menyinari hati kita, pikiran kita, kita akan sadar, oh kalau begitu saya ini sudah salah. Kalau begitu, wah saya mungkin ada belangnya di pipi, ada pakaian, ada hitamnya atau itu. Nah itu Pak, yang menjadi persoalan, karena seringkali orang tidak sadar karena sudah ada konslet logika itu tadi. Berpikir mengukur orang lain dengan ukuran pikirannya sendiri. Tetapi walaupun baca Alkitab, tetapi terang firman Tuhan yang sesungguhnya, terang Allah yang menerangi hati dan pikiran itu sudah padam. Oleh sebab itu harus dikembalikan, supaya konsletnya sudah dibetulin oleh Tuhan, dan ketika terang itu kembali nyala, maka kita akan melihat, oh iya ternyata saya ini salah. Ketika kita bercermin dengan Alkitab, oh kalau begitu saya ini kurang pas, saya ini ternyata harus begini lagi, gitu. Intinya begitu, Pak. Ya. Jadi firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang, terang manusia. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, kita gelap. Kita dibicara dengan begitu sederhana saja tentang Tuhan, tetap nggak mudeng-mudeng, nggak nangkap-nangkap, nggak ngerti-ngerti, otak kita korslet, otak kita error. Selalu kita bilang, masa Tuhan berkolor? Ya, masa Tuhan manusia? Itu karena apa? Karena otak kita ditutupi dengan kegelapan. Bapak ini tadi sudah masuk sekolah Alkitab, sudah 1 bulan, berbulan-bulan diajarkan, nggak ngerti-ngerti. Karena apa? Karena masih tertutup. Jadi harus terang itu datang, masuk di dalam hidupnya, baru dia bisa melihat, baru dia bisa tahu, oh inilah jalannya. Ya, makanya kalau kita di dalam kegelapan, kita hanya cari jalan terus. Mana jalan yang lurus? Amen. Nah, kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, terang itu sudah datang dan bersinar di dalam hidup kita, kita jadi melihat, jadi tahu. Ya, amen. Sama seperti firman di dalam Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu karena apa? Karena orang tidak hidup di dalam terang. Kecuali kita kembali, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, baru terang itu masuk di dalam hidup kita. Nah, Pak Slamet, waktu Bapak sudah terima Tuhan Yesus, itu kan tidak mudah, Pak. Itu banyak tantangan. Iya, betul. Kan Tuhan Yesus bilang pikul salib. Amin. Nah, ya, betul. Itu tantangannya apa saja yang Bapak temukan di dalam tanggapan dari orang-orang yang seiman dengan Bapak dulunya, yang sama imannya dulu? Ya bagaimana reaksi mereka dulu, ini mau membunuh pendeta, kok sekarang malah sekolah Injil? Bagaimana reaksi mereka, Pak? Reaksinya mereka marah, Pak. Marah. Marah. Sudah jelas banyak tantangan yang sempat saya terancam juga, Pak. Sempat terancam juga. Ketika saya praktek di Kota Lahad, sekali waktu saya ketemu dengan salah satu dosen IAIN. Terus dia bercerita, saya bersahabat dengan dia, dan dia ternyata sudah banyak membaca Alkitab, lebih banyak dia daripada saya. Karena dia dari kitab Matius pasal 5 itu yang tentang khotbah Tuhan Yesus, ya. Berbahagialah yang orang-orang yang rendah hati itu, dia sudah hafal, saya belum. Ya kan? Terus dia bertanya sama saya sekali waktu dialog. Nah di situ, Pak, ketika tahu dia sering berdialog sama saya, ada orang-orang yang marah sama saya. Suatu waktu ketika saya sedang ngepel gereja ini, ngepel gereja, tiba-tiba ada orang-orang yang dari belakang itu saya dipukulin. Oh, dipukulin. Dipukulin. Ini sudah berdarah semua ini. Ada satu teman yang sekarang di Kalimantan, namanya Pak Ramses Yombing, itu yang istilahnya saya panggil dia naik, karena gerejanya di atas, pastornya di bawah, dia cepat naik, terus orang itu pergi. Dia sudah mengeluarkan pisau, ya, mau nusuk saya. Baju ini robek, tetapi perut tidak. Itu mukjizat Tuhan. Dan saya pikir gigi saya ini dulu sudah rontok, tetapi ternyata masih utuh. Ya. Karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Itu luar biasa. Ketika kita dalam perlindungan Tuhan, apa yang terjadi? Kalau Tuhan
tidak mengizinkan nyawa kita dibunuh. Tetap. Ternyata kita masih itu Ya. semua dalam rancangan Tuhan. Supaya saya juga bisa menyadari bahwa mengikut Tuhan itu ternyata tantangannya tidak mudah. Tidak mudah. Sama seperti apa yang Bapak Iya. mau lakukan dulu kepada Iya. pendeta kan? Iya. Seperti saya juga sadar, oh iya, saya dulu pernah benci sama pendeta, Iya. sama hamba Tuhan yang melayani. Ternyata saya juga dibenci, dan itu saya mengalami. Oleh sebab itu, jadi orang Kristen kita harus bertumbuh di dalam iman supaya Amen. tetap kuat, tetap berakar. Ketika kita sudah hilang hubungan dengan Tuhan, orang itu akan mudah goyah. Iya. Orang itu akan mudah, oh kok jadi orang Kristen kok banyak tantangan, Susah. katanya enak, Pikul katanya salib. begini. Ternyata pikul salib. Dia akan lemah, akan mundur. Nah itu. Iya. Tapi ketika kita selalu jaga hubungan dengan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, ternyata Tuhan itu luar biasa. Berkali-kali saya menghadapi hal-hal kayak gitu, tetapi Tuhan menyelamatkan saya. Iya. Sekali waktu saya dengan salah satu teman yang sekarang masih hidup, ada di daerah Tangerang, di Cipondo Makmur, Pak. Habis Natalan, habis tahun baru, ibadah tahun baru. Nah, teman saya juga dikejar-kejar, mau dibunuh. Ada yang sudah bawa linggis, ada yang sudah bawa itu. Saya ingat betul itu. Terus ketika itu saya katakan begini sama teman saya, cepat kamu pulang, lari, kamu pulang ke pastori, ke tempat om. Nanti kalau jam 2 saya tidak sampai sana, ya kamu harus bawa orang untuk menolong. Saya katakan begitu, karena dia sudah dikejar-kejar dan saya menghadapi itu. Tapi ada mujizat yang luar biasa. Ketika saya panggil nama Tuhan Yesus, saya katakan, bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana? Saya katakan, itu murtadin juga, Pak, yang mau dibunuh tuh. Iya. Oh. Ya, teman saya dulu begitu. Ya. Latar belakangnya juga itu ada sama dengan saya. Terus saya katakan begini, apakah bapak sudah mikir anak istri, punya keluarga? Saya tidak masalah, saya katakan. Saya tidak masalah. Hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi kalau bapak nanti ada polisi jemput bapak masuk penjara, saya cuma begitu. Ya. Karena negara kita ini adalah negara hukum, saya katakan. Akhirnya mereka pulang. Ya, tidak jadi. Ya. Dan sampai hari ini teman saya itu masih hubungan baik, Pak. Iya. Nah, haleluya. Itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Amin. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa kalau orang tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki terang, hidupnya dipenuhi dengan kebencian, amarah, dan ingin merugikan orang lain, ingin mencelakai orang lain, bahkan ingin membunuh orang lain, ingin menghalalkan darah orang lain. Amin. Mari kita hati-hati dengan hidup ini, karena setan itu terlalu jahat. Jangan biarkan setan menguasai hidup kita. Kita harus ketemu dengan Tuhan yang benar. Kita harus cari Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar mengajarkan cinta kasih. Amin. Tuhan yang benar mengasihi semua, siapapun. Ingat, firman Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini firman dari Tuhan. Kalau firman dari manusia bunyinya begini. Marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu. Ini kalau firmannya seperti itu bukan firman kebenaran. Itu firman manusia. Karena untuk satu kelompok. Karena Tuhan yang benar bukan satu kelompok. Jadi dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Semua, siapapun, apapun keyakinan Anda. Anda tidak percaya Tuhan pun, Tuhan sayang sama siapapun. Anda ateis, Anda kafir, Anda penyembah apapun, tetap Tuhan sayang. Amen. Tuhan ingin kita semua selamat. Amin. Amin. Dan itulah Tuhan yang benar. Oke, Pak Slamet mungkin bisa cerita sedikit. Selama Bapak ikut Tuhan, pasti banyak sekali mujizat yang Bapak alami. Ya. 1-2 saja, Pak, untuk menguatkan teman-teman. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa saya alami. Ya. Sekali waktu ketika tekanan itu kepada saya itu berat. Sekali waktu saya begini, Pak. Pernah
mau kembali meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan pukul saya. Ya. Izinkan ada Tuhan istilahnya mengingatkan saya. Dokter sudah berkata, wah ini udah berat. Saya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Tidak. Saya dirawat oleh seorang dokter di rumah, di pastori. Ya. Terus ada seorang teman begini, kamu mesti ada sesuatu yang tidak beres sama Tuhan. Saya ingat, wah iya saya sudah lelah, saya pengen berhenti mengikut Tuhan. Saya pengen kerja, saya bilang gitu. Tapi bertobat, dia bilang begitu. Oh ya, saya pengen bertobat. Saya janji sama Tuhan. Ini, ketika saya didoakan, saya ingat betul. Dari tidak bisa bangun, sudah lemah di itu. Saya didoakan waktu itu jam 7 pagi didoakan oleh teman saya, oleh hamba Tuhan itu. Saya ditumpangi tangan, mujizat terjadi. Jam 9 saya sudah sehat, pulih. Dokter nyatakan bahwa itu, wah sudah sembuh. Sampai hari ini saya diberi kekuatan kesehatan itu adalah kemurahan Tuhan, adalah berkat Tuhan. Dan sebenarnya banyak mujizat-mujizat yang dalam perjalanan orang Kristen kalau kita istilahnya ada hubungan terus dengan Tuhan. Tuhan itu sempurna, ada mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Itulah teman-teman, kalau kita bilang dia Tuhan Maha Kuasa, dialami. Pak Slamet mengalami, sudah mau mati, sudah tidak ada harapan, cuma di tempat tidur terus. Tapi jam 7 didoakan, jam 9 sudah pulih, sembuh. Itulah Tuhan yang kita percayai. Di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, yang menyatakan bahwa dia Maha Kuasa. Dia di atas segala-galanya. Oke, masih ada satu mujizat lagi, Pak? Masih. Ya, silakan. Saya teringat ketika ada pergumulan-pergumulan, saya merindukan adanya ini, Pak. Suatu saat saya merindukan ingin bangun gereja, tetapi saya berkata dengan istri saya, ya, ini yang terakhir, yang sekarang saya layani. Bertahun-tahun orang berkata, ada pendeta-pendeta yang ngomong, gereja kamu di mana? Saya tidak punya gereja. Saya tidak bisa, jemaat cuma sedikit. Ya. Tetapi Tuhan percayakan banyak pelayanan-pelayanan di luar dugaan yang saya alami. Nah, terus ketika kami bangun rumah ibadah di tempat pelayanan kami sekarang itu sesuatu yang luar biasa. Modalnya cuman dari jemaat dan kami 1 juta. Dari majelis gereja, ya, dari majelis daerah itu dapat bantuan 5 juta. Terus kami bikin fondasi. Saya dengan istri saya sudah bilang, ini habis fondasi slop bawah kita berhenti. Nunggu kita ngumpulin dapat dana. Prinsip saya tidak mau jalan proposal. Amen. Saya tidak mau minta-minta. Kalau Tuhan yang sudah berkehendak, Tuhan pasti kirim. Akhirnya ada teman yang bilang begini, katanya baru bangun gereja Pak Slamet. Iya. Oh ini ada orang yang mau lihat. Ada orang yang mau lihat. Saya belum pernah ketemu orangnya itu. Nah, diajak mampir. Dia mau ke Surabaya. Ketika mampir, lihat, dia bilang begini, wah ini sudah fondasi Pak Slamet. Dia tidak banyak janji. Orang yang mengasihi Tuhan tidak banyak janji. Ya. Saya tahu. Biasanya orang yang banyak janji, banyak ingkarnya, Pak ya. Padahal yang janji itu sudah banyak. Tapi ada tidak yang ada. katanya mau belikan tanah sama bangunkan sampai itu sudah berulang kali. Tetapi saya berpikir Tuhan belum berkehendak. Tetapi ketika itu orang itu mampir, ya pulang terus. Ayo Pak Slamet, kita pulang sama-sama. Oke, saya bilang. Makanya teman-teman sebentar sabar Pak. Jangan berharap sama manusia. Betul, amin. Pak Slamet, biasanya orang yang banyak janji itu banyak ingkarnya. Ya. Berharap sama Tuhan. Tuhan itu kalau kerja semua pasti beres. Lanjutin Pak. Nah, terus ketika orang itu pulang terus mana ada toko besi biasanya yang dekat sini. Terus diajak, wah tokonya besi tutup. Kebetulan ketika mau, yuk kita cari yang lain sebab tidak ada kesempatan lagi kalau besok-besok kami tidak belikan itu. Itu. Akhirnya ada ini pembantu yang toko besi ini datang ke situ terus, Pak mana yang
ini punya toko besi ini. Oh sebentar, ini tak panggilkan, tak telepon. Akhirnya di situ jadilah langsung besinya juga dihitung di situ, langsung dibelikan semua. Semua, oh haleluya. Besinya, enggak beli-beli lagi. Nah, itu luar biasa, itu suatu mukjizat. Dan saya dengan istri saya enggak pernah istilahnya minta kemana-mana. Ini saya baru bangun, atau biasanya sekarang ini kan pakai Facebook, enggak pernah saya katakan jangan posting-posting kalau kita sedang. Amin. Ini saya bilang. Itulah kebenaran. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa. Ketika ada kekurangan bahan-bahan, ya, ada kekurangan bahan-bahan, ada orang telepon, ini yang kurang, ini yang sampai hari ini selesai. Haleluya. Luar biasa. Amin. Nah, saya punya prinsip bahwa memang melayani Tuhan itu atmosfer pelayanan itu adalah atmosfer korban, bukan cari keuntungan. Itu prinsip kami. Oleh sebab itu, kalau sampai hari ini Tuhan kasih kesempatan kepada kami untuk melayani, itu anugerah. Itu kemurahan. Dan saya himbau kepada rekan-rekan, kepada orang-orang saudara-saudara seiman, mari kita hubungan itu yang penting itu, yang penting itu hubungan dengan Tuhan. Amen. Ketika Tuhan yang menggerakkan, kita itu tinggal diam, Tuhan pasti kirim segala apa yang kita perlukan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah istilahnya meninggalkan saya. Itu yang luar biasa. Amen. Ya. Ada banyak orang yang selalu bertanya, jemaatmu berapa? Ada pendeta-pendeta, wah persembahanmu berapa? Saya katakan, hidup saya bukan dari persembahan, bukan dari jemaat, hidup saya dari Tuhan. Itu. Dan ketika saya melayani juga, istri saya kerja. Saya juga kalau ada kerjaan yang saya bisa saya kerjakan, saya kerja. Untuk apa? Supaya pelayanan tetap jalan. Amin. Pak, banyak orang-orang yang heran, banyak orang-orang yang kaget. Wah, kok bisa ya? Kok bisa ya? Itulah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan bilang berharap pada Tuhan. Amin. Ya. Makanya orang yang tidak dikenal, yang sudah mau berangkat, bisa Tuhan gerakan untuk. Amin. Karena memang Tuhanlah yang buat mujizat. Jangan berharap sama manusia. Karena Tuhan itu setia. Dia jauh lebih setia daripada siapapun. Dan kalau dia menyuruh kita, dia akan bertanggung jawab. Oke, luar biasa sekali Pak kesaksiannya. Dan teman-teman, jika Anda diberkati, Anda boleh dukung Pak Slamet. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Nanti Bapak Ibu yang diberkati bisa dukung. Sekali lagi terima kasih Pak buat kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati. Tuhan memakai Bapak, Tuhan menjamah Bapak, menyelamatkan Bapak. Dan sekarang ini Bapak jadi seorang pemberita Injil. Ya, sekalipun dengan latar belakang yang ya istilahnya yang hitam karena sempat mau membunuh pendeta. Ya, teman-teman, kami juga mengasihi Anda semua siapapun. Ya, kami doakan Anda supaya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tercurah di dalam hidup teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tetap semangat dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.